orang akan mendapat kompensasi 4 miliar karena pelecehan seksual. Gerakan ini dibangun lewat apa? Apa yang menggerakkan ini? Hati, rasa, cinta. Maka bagi saya, tadi judulnya adalah cinta tersembunyi. Ini yang diperlukan oleh Jawa Barat. Dan ini nanti mengorkestrasi seluruh kabupaten kota. Nanti mengorkestrasi kepala desa. Dan kita akan terus bergerak dalam setiap waktu mewujudkan target-target dan impian. Dan saya meyakini betul bahwa suatu saat Jawa Barat akan berdiri tegak dan kokoh menjadi provinsi yang punya martabat dan kehormatan. Nah, untuk itu berangkat dari situ, Basir lihat nanti yang kerja di Gedung Sate. Gedung Sate nanti tidak boleh ada mobil masuk, termasuk mobil gubernur. Saya akan jalan kaki. Nanti kita cari tempat dan jumlah orang yang masuk Gedung Sate jangan terlalu banyak. Saya nggak mau lagi lihat ada pantat pegawai di lantai 3. Ada yang merokok di pintu, saya nggak mau. Semua. Saya sudah minta anak-anak yang di protokol saya nggak usah terlalu banyak, cukup 1 orang. Jadi protokol gubernur itu paling enak, nggak bikin pidato, nggak tahu jadwal. Ya sudahlah, semua pekerjaan yang mohon maaf ke para PD, seluruh pekerjaan yang bersifat rutinitas saya distribusikan ke Pak Wagub, sering saya tugaskan. Kenapa? Kalau gubernur terjebak pada rutinitas pekerjaan protokol yang ditetapkan oleh Sekpri, Jawa Barat tidak akan menyelesaikan banyak masalah. Saya setiap hari akan sibuk jadi speakernya menerima tamu, audiensi terus seperti itu, dan nanti merasa hebat, Jawa Barat hebat, dilihat di layarnya Gedung Sate, di layar digital, nggak tahu di lapangan. Sehingga karena saya sering keliling, saya tahu problem-problem, dan tahun depan saya bertekad menyelesaikan beberapa masalah besar. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Puncak dengan membangun jalan Puncak 2. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Padalarang dengan membangun jalan. Saya ingin menyelesaikan macet horor di Cimahi dengan membangun jembatan layang. Dan mulai tahun depan jalur Pasteur Gedung Sate itu di bawah kewenangan gubernur. Akan saya tata jalannya. Akan saya tata jaringan-jaringan listriknya. Tidak akan ada lagi kabel di atas, semuanya saya pindahin ke bawah. Jalur yang dari Lembang sampai Hasan Sadikin akan segera kita bereskan tahun depan. Saya ingin kota Bandung ini menjadi ibu kota Priangan, pusat peradaban. Terlihat kemampuan pengembangannya. Dan dari situlah seluruh perubahan-perubahan akan terjadi. Di bawah kepemimpinan gubernur yang gaptek, yang tidak pernah memimpin rapat, yang tidak pernah membuat paparan-paparan PowerPoint. Saya hanya menggunakan ini dengan ini. Apa yang dipikirkan dengan hati saya gerakkan. Untuk itu seluruh OPD yakinlah mengikuti apa yang saya gariskan, mengikuti apa yang saya instruksikan, insya Allah akan terwujud dan selamat. Ini cara. Dan apa yang kita lakukan dasarnya keyakinan. Dan saya meyakini betul bahwa kepandaian akan dikalahkan oleh keyakinan. Kepandaian akan dikalahkan oleh keyakinan. Orang yang memenangkan pertarungan bukan karena pandai, karena dia yakin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Nanti atur Kepala BKD, Pak Sekda atur, jangan terlalu banyak orang yang di dalam kantor kalau tidak produktif. Tetapi juga saya berkomitmen bagi para pegawai lapangan yang penuh dengan resiko menutup tambang, resiko dari ancaman, mengawasi pekerjaan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, segala macam. Saya pun akan meningkatkan tunjangan kinerjanya. Jadi nanti mohon maaf, pasti beda antara yang WFH dan kerja di lapangan.
nggak bisa, harus beda. Gitu loh, ya kan? Yang WFH ngurus budak, ngurus salaki, ngeunah. Tapi tunjangan tetap. Yang di lapangan diancam oleh preman, diancam oleh ini, diancam oleh ini, digoda oleh uang. Digoda oleh uang. Saya yakin kepala BSDM itu 74 tambang itu nggak main-main. Kalau nggak tahan godaan itu bahaya itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga pertemuan hari ini pertemuan yang membahagiakan. Pertemuan yang membawa harapan. Dan Anda semua ASN di Jawa Barat adalah orang-orang yang menjadi harapan rakyat Jawa Barat. Targetnya apa kita ini? Targetnya kita ini adalah infrastruktur tersusun dengan baik, tertata dengan baik, bebas bencana, pendidikan indeksnya harus meningkat, ekonomi harus tumbuh. Caranya bagaimana? Dukung investasi, uang pemerintah jangan terlalu lama ngendap, harus muter dalam setiap waktu. Pemerintah harus respon terhadap setiap perkembangan, dan saya sudah minta Kepala Dinas Pariwisata identifikasi seluruh kesenian tradisional di Jawa Barat, kasih ruang panggung dalam setiap tahun. Nah, nanti bikin aplikasi, rakyat Jawa Barat yang tidak punya hajatan bisa manggil hiburan gratis, dan dari aplikasi itu kita luncurkan. Kita distribusikan. Dan terakhir saya minta kepada Kepala Dinas Pariwisata, ini gedung punya Sabuga, malu dong kalau kita nyewa terus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masa nggak punya gedung. Tahun depan kita harus punya gedung yang jauh lebih berkualitas. Ini sudah berkualitas maksud saya, sudah hebat, tapi kita minimal bangun gedung yang sama lah minimal. Kita harus punya pemerintah. Kenapa? Peradaban itu dinilai dari apa? Pola hidup masyarakat, ketertiban lalu lintas, sekolah, sungai yang bersih, bangunan yang tertata, berkesenian tinggi. Jadi kelas-kelas di negara-negara maju itu pasti sering banyak pertunjukan. Jadi sering banyak pertunjukan. Untuk itu hari ini juga kita akan berbahagia. Meski sudah tua suaranya tetap menggoda. Teh Heti tadi